Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, banyak kelompok-kelompok masyarakat di bulan Ramadan ini mengadakan buka bersama. Satu sisi ada yang mengatakan bahwa buka bersama ini banyak hikmahnya. Tapi di sisi lain mengatakan bahwa buka bersama ini mengganggu ibadah. Nah, mana ini yang benar? Kalau kita melihat bahwa buka bersama ini dari perspektif hadis-hadis Rasulullah tertentu, misalnya hadis Rasulullah yang berkaitan dengan bagaimana kebiasaan Nabi Musa kalau makan dia harus cari teman dan harus berjalan beberapa mil. Bagaimana Umar bin Khattab kalau dia ini makan mencari teman dia harus berjalan beberapa mil. Dan Rasulullah sendiri senang membagikan makanan. Apalagi dengan hadis Rasulullah yang menyatakan siapa yang memberikan makanan buka dia akan mendapatkan pahala ganda, pahala untuk dirinya ketika dia berpuasa Ramadan ataupun puasa sunnah, dan pahala ketika dia telah memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang lain. Kebiasaan ini ternyata juga dilakukan di Saudi Arabia. Saya pernah menyaksikan orang-orang berbuka puasa bersama di Masjid Nabawi. Setelah azan maghrib berlangsung, mereka menggelar tikar dan menyelenggarakan acara buka bersama, dan setelah sholat maghrib nanti diulangi lagi. Nah, ada hal yang menarik di sini adalah bahwa mereka menjalankan buka bersama tetapi tidak mengganggu sholat berjamaah. Inilah yang sebenarnya satu hal yang terpuji yang tampaknya patut dikembangkan. Para pemirsa, apa salahnya orang-orang berkumpul di suatu tempat untuk membicarakan hal-hal yang penting? Mungkin bisa berhubungan dengan solusi rumah tangga, solusi umat, masalah kantor, masalah bisnis, masalah pekerjaan, dibicarakan menjelang berbuka bersama dan akhirnya diakhiri dengan berbuka dan sholat berjamaah. Ini adalah sesuatu yang amat mulia. Apalagi hadis Rasulullah menyatakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan kepada 4 golongan. Siapa itu? Yang pertama adalah talil Quran, pembaca Al-Quran. Yang kedua, hafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, mut'aimul ji'an, orang yang membagi-bagikan makanan bagi orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah as-shaimu fi syahri Ramadan, orang yang puasa di hari Ramadan. Jadi dengan begitu bukber baik dilakukan. Hanya yang penting harus kita pahami adalah bahwa jangan sampai waktu kita puasa Ramadan 30 hari habis untuk bukber. Ya, mungkin bukber anggota RT, bukber orang-orang warga kelurahan, bukber anggota teman-teman BEM, bukber teman-teman alumni dan sebagainya. Sampai sebulan penuh kita bukber, karena kadang-kadang yang mengganggu ini adalah ngobrolnya ini terlalu panjang sehingga kelewatan malam, sehingga malah kita tidak sholat berjamaah isya dan tidak sholat tarawih. Inilah yang mengganggu. Maka dari itu kita sambut bahwa buka bersama adalah sesuatu yang baik dilakukan untuk menjalin silaturahmi kita bersama. Menurut hemat saya, buka bersama ini sebaiknya dilakukan terhadap orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan buka, yaitu terdiri dari kaum yang bersahaja, yang duafa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu
Siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Fadzallikal ladzi yatu'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah menganjurkan supaya memberi makan kepada orang-orang yatim atau memperhatikan nasibnya orang yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Pernah suatu ketika saya melihat di suatu masjid melakukan buka bersama tiap hari. Tetapi hal itu memang amat mulia. Karena apa? Mereka ini bukanya ini dengan cara yang sederhana. Misalnya hanya dengan minum dan makan kurma, lalu nasinya nanti dimakan habis sholat berjamaah maghrib. Sehingga hal yang demikian ini amat mulia dan tidak mengganggu sholat berjamaah, dan benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Demikian uraian saya tentang hikmah buka bersama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.